Salam sehat selalu, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia untuk pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab larutan asam dan basa dengan submateri yang terakhir, yaitu indikator asam basa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penentuan nilai pH dari suatu larutan asam dan larutan basa. Jadi, Ibu harap kalian tetap mempelajarinya walaupun kemarin belum sempat diberikan latihan. Hari ini Ibu akan berikan latihan agar kalian bisa mencoba mengerjakan soal dalam penentuan nilai pH. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama kita akan melihat jenis-jenis indikator asam dan basa, dan yang kedua kita akan mencoba memprediksi pH larutan asam dan basa berdasarkan indikator asam dan basa. Nah, untuk mengawali materi kita di indikator asam dan basa ini, coba perhatikan di sini ada gambar kunyit. Jadi gambar kunyit yang nantinya kita akan ambil sarinya. Nah, bagaimana ketika kita campurkan sarinya ke dalam larutan jeruk dan kita campurkan sarinya ke dalam larutan sabun? Nah, apa yang terjadi ketika sari kunyit kita campurkan ke dalam air jeruk dan air sabun? Apakah menurut kalian ada perbedaan warna yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari mengenai indikator asam basa. Indikator asam basa sendiri merupakan senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa ini akan memberikan warna tertentu apabila kita reaksikan ke dalam larutan asam atau basa. Beberapa indikator terbuat dari bahan alami atau terbuat dari tumbuh-tumbuhan, akan tetapi ada juga beberapa indikator yang dibuat secara sintesis di laboratorium. Kita masuk yang pertama untuk indikator alami. Sesuai namanya, indikator alami berarti indikator yang kita peroleh dengan cara mengekstrak tanaman. Nah, adapun tanaman yang biasanya digunakan sebagai indikator asam basa, yaitu tanaman yang mempunyai warna yang terang atau mencolok. Contohnya, kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, dan kunyit. Nah, dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami, itu kita mengetesnya atau menceknya dengan cara meneteskannya ke dalam larutan asam dan larutan basa. Apabila terjadi perubahan, perubahan warna itu bisa kita gunakan sebagai indikator. Jadi syaratnya yaitu warna yang dihasilkan untuk larutan asam atau larutan dan juga pada larutan basa itu dia berbeda. Jadi tidak boleh sama. Karena tujuannya di sini indikator alami ini tujuannya yaitu untuk membedakan atau untuk mengidentifikasi apakah larutan tersebut bersifat asam atau bersifat basa dengan melihat perubahan warna. Nah, adapun contoh indikator alami yang biasanya digunakan yaitu seperti ini. Nah, air jeruk nipis ini mewakili larutan asam, air sabun dan air kapur mewakili larutan basa, dan garam mewakili larutan netral. Jadi contohnya tadi kunyit di asam warnanya kuning, di basa itu bisa menghasilkan krem dan juga orange. Jadi untuk netralnya dia berwarna kuning muda. Jadi ini tadi syarat tanaman digunakan sebagai indikator alami, dia menghasilkan warna yang berbeda di larutan asam dan juga larutan basa. Karena sekali lagi tujuan dari penggunaan indikator alami yaitu untuk mengidentifikasi atau mengecek apakah larutan tersebut atau sampel tersebut bersifat asam atau basa. Biasanya warna yang dihasilkan di asam itu akan lebih mudah, sedangkan warna yang dihasilkan di larutan basa itu dia cenderung lebih gelap atau lebih terang. Nah, setelah kita melihat indikator alami, kita akan masuk ke dalam indikator sintesis. Sintesis artinya dia dibuat di laboratorium. Nah, ada beberapa jenis indikator sintesis yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus tentu kalian sudah pernah menggunakan di SMP. Jadi kertas lakmus sendiri itu ada dua jenis, ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah,
Berikut ini adalah perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan asam atau basa dan netral. Jadi di sini kita punya 3 larutan, asam, netral, basa. Nah, lakmus merah ketika kita masukkan ke dalam asam, dia tetap berwarna merah. Lakmus biru itu akan berwarna merah ketika dia dimasukkan ke dalam larutan asam. Sedangkan untuk senyawa netral, dia warnanya tetap. Kemudian pada larutan basa, merah akan berubah menjadi biru, dan biru tetap berwarna biru. Nah, kurang lebih kertas lakmus ini fungsinya sama dengan indikator alami. Jadi, dia hanya mengidentifikasi apakah dia bersifat asam atau bersifat basa dari perubahan warna yang dihasilkan. Nah, secara prakteknya kita bisa lihat di gambar berikut. Jadi di sini ada 3 larutan asam, netral, dan basa. Ini lakmus biru, 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 merah, merah, merah. Nah, pada larutan asam, lakmus biru itu akan berubah menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap berwarna merah. Pada senyawa netral, lakmus biru dan merah tetap warnanya, sedangkan di larutan basa, lakmus biru tetap berwarna biru, tetapi lakmus merah itu akan berubah menjadi warna biru. Jadi ini mewakili keterangan yang ada di tabel. Berikutnya ada yang dikenal dengan kertas indikator universal. Nah, kertas indikator universal ini kita sudah bisa gunakan untuk menentukan kisaran pH atau memperkirakan nilai pH-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk indikator universal sendiri, di sini ada 4 warna. Jadi di kertasnya ini ada 4 warna. Cara penggunaannya, kertas indikator universal ini kita celupkan ke dalam larutan asam atau basa. Nah, kita masukkan ke dalam larutan sampel, kemudian kita diamkan beberapa detik. Setelah semua warnanya terendam, nah, kita angkat, kemudian kita sesuaikan dengan warna yang ada di kotak ini. Jadi di kotak ini itu ada 14. Jadi ada 14 pH. Jadi 1 sampai 7, kemudian di belakangnya ini ada nomor 8 sampai 14. Jadi caranya kita akan menyesuaikan warna yang dihasilkan setelah dicelup ke dalam sampel, kita sesuaikan dengan kotak warna yang ada pada kotak. Di mana dia hampir sama atau menyerupai warna yang di kotak ini, itulah pH-nya. Jadi itu pH-nya. Jadi misalkan kita sesuaikan, kemudian kita dapat dia mirip dengan warna yang dihasilkan di nomor 4 ini, maka pH larutan tersebut kita bisa perkirakan dia sekitar 4. Nah, indikator universal adalah indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik dibandingkan dengan kertas lakmus dan indikator alami. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Jadi itu tadi kita sesuaikan dengan warna yang ada pada kotak, di mana warna yang hampir menyerupai atau mendekati itulah nilai pH-nya. Berikutnya ada yang dikenal dengan larutan indikator. Nah, indikator ini berupa larutan yang akan menunjukkan adanya perubahan warna pada tiap rentang nilai pH tertentu. Jadi ada beberapa larutan indikator yang biasa digunakan di laboratorium. Contohnya ini ada 4. Jadi phenolphthalein atau PP itu trayek pH-nya 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna tak berwarna sampai merah, atau bahkan biasa ada warna ungu atau warna pink. Kemudian indikator bromtimol biru atau BTB, trayek pH-nya 6 sampai 7,6, warnanya kuning ke biru. Metil merah atau MM, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2, perubahan warnanya merah ke kuning. Metil jingga atau metil orange atau MO, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4, perubahan warnanya merah ke kuning. Nah, biasanya trayek pH di sini itu berbeda-beda tiap buku, jadi disesuaikan saja dengan buku yang digunakan. Nah, di sini kita lihat, ini kita anggap sebagai rentang terendah, sedangkan ini rentang tertinggi. Jadi rentang terendah itu pasangannya yang sebelah kiri ini, rentang tertinggi pasangannya yang ini, sebelah kanan. Jadi contohnya,
Fenolftalein kita teteskan ke suatu sampel memberikan warna tak berwarna, maka kita bisa anggap bahwa larutan tersebut pH-nya lebih kecil atau sama dengan 8,3. Atau contohnya BTB, sampel yang diteteskan BTB dia memberikan warna biru, berarti trayek pH-nya itu ada di antara 7,6 ke atas, jadi lebih besar atau sama dengan 7,6. Jadi sekali lagi trayek terendah pasangannya yang sebelah kiri, trayek tertinggi itu pasangannya yang sebelah kanan. Kita coba lihat contohnya. Jadi larutan indikator dapat digunakan untuk memprediksi pH suatu larutan asam dan atau basa. Nah, contohnya seperti ini. Suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan metil merah, serta memberikan warna biru dengan bromtimol biru. Sementara itu, dengan indikator PP dia tidak berwarna. Perkirakan nilai pH larutan tersebut. Jadi, kita tetap mengacu pada tabel yang ini, tabel yang di depan tadi. Jadi, ada beberapa tips. Jadi, tips menentukan trayek, ikuti batas terendah dan tertinggi indikator yang tadi saya jelaskan. Jika batas terendah, gunakan tanda kurang dari atau sama kurang dari sama dengan atau kecil atau sama dengan. Jadi, jika batas tertinggi, gunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Jika berada di antaranya, gunakan kisaran atau tanda penghubung. Jadi misalkan tadi BTB, jadi ketika dia menghasilkan warna kuning, berarti dia kan batas terendahnya, berarti dia pH-nya kurang atau sama dengan 6. Kemudian ketika dia memberikan warna biru, berarti batas tertinggi, jadi pH-nya itu lebih besar atau sama dengan 7,6. Sedangkan kalau dia menghasilkan warna hijau, hijau ini berarti campuran antara kuning dengan biru, berarti ada di nilai tengah di sini. Nah, berarti pH-nya itu sekitar 6 sampai 7,6. Nah, berikut kita coba kerjakan dari soal. Jadi kita uraikan dulu. Yang pertama metil jingga, dia menghasilkan warna kuning. Nah, kuning di sini berarti dia batas terendah. Batas tertinggi. Jadi metil jingga dia berarti dia batas tertinggi. Berarti kita gunakan tanda lebih besar atau sama dengan 4,4. Kemudian metil merah juga menghasilkan warna kuning, berarti dia ada di batas tertinggi, berarti pakai tanda lebih besar atau sama dengan 6,2. Kemudian BTB dia menghasilkan warna biru, lagi-lagi dia batas tertinggi, berarti kita pakai tanda lebih besar atau sama dengan 7,6. Nah, PP dia tidak berwarna, berarti kita pakai batas terendah, berarti pH-nya kurang dari atau sama dengan 8,3. Nah, berdasarkan kisaran pH yang dihasilkan dari 4 indikator yang ada, maka kita seleksi kira-kira dia masuk di pH yang mana, atau kisaran pH sesungguhnya itu yang mana. Nah, coba kita lihat. Di sini semuanya menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, kecuali di sini 8,3. Kita uji 8,3. Nah, 7,6 masuk tidak di sini? Masuk tidak di tanda kurang dari atau sama dengan 8,3? Tentu masuk. Kemudian 6,2 tentu masuk. 4,4 tentu masuk. Oke. Jadi ini semuanya masuk dalam kategori ini, kurang dari atau sama dengan 8,3. Berikutnya, kita masuk ke 7,6. Di 7,6 dia sudah menggunakan lebih besar atau sama dengan 7,6. Nah, kita cek 6,2 masuk tidak di tanda sini? Tidak, karena dia lebih kecil. 4,4 masuk tidak di tanda ini? Tentu tidak, karena dia lebih kecil. Maka berdasarkan seleksinya kita tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa trayek pH-nya itu ada di sekitar pH 7,6 sampai 8,3. Jadi dari trayek pH yang dihasilkan dari keempat indikator itu kita seleksi kira-kira dia masuk atau dia sesuai dengan tanda-tanda ini itu di bagian yang mana. Jadi dari hasil seleksinya kita tadi, kita dapatkan ternyata
nitraik pH dari sampel ini itu adalah 7,6 sampai 8,3. Nah, berikutnya indikator sintesis yang paling akurat itu dinamakan pH meter. Jadi pH meter merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Alat ini dilengkapi elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat tersebut. Jadi tidak perlu lagi memperkirakan. Jadi cukup mencelupkan pH meter. Jadi pH meter bentuknya seperti ini. Langsung saja kita celupkan yang bentuk pulpen ini ke dalam larutan yang akan kita ukur pH-nya. Dengan otomatis dia akan muncul di layar nilai pH dari larutan yang digunakan. Akan tetapi yang perlu kita ingat, sebelum dan sesudah menggunakan pH meter, kita harus melakukan namanya kalibrasi. Jadi alat ini mengukur pH berdasarkan perbedaan relatif konsentrasi ion H+. Oleh karena itu, setiap kali melakukan pengukuran, pH meter harus dikalibrasi dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui pH-nya dengan pasti. Biasanya larutan yang digunakan di sini itu namanya buffer. Jadi larutan buffer. Jadi larutan yang sudah diketahui nilai pH-nya dengan pasti. Untuk proses kalibrasi sendiri, jika kalian ada yang berminat di bagian kimia atau di bagian sains, nanti kalau kuliah pasti akan mendapatkan apa itu kalibrasi. Jadi demikian untuk indikator sendiri, ada indikator alami dan sintesis. Alami itu hanya sebatas menentukan apakah dia bersifat asam atau basa. Untuk sintesis, kertas lakmus hampir sama dengan indikator alami. Untuk kertas indikator universal, kita sudah bisa memperkirakan nilai pH-nya. Begitupun dengan larutan indikator, dan untuk yang lebih akurat itu kita bisa menggunakan pH meter. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk latihannya saya akan berikan di bagian yang tersedia. Terima kasih dan salam sehat selalu.